Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqtulu nafsa allati haramallahu illa bilhaq dzalika wasaqum bi la'allakum taqilun. Shadaqallahu al-azim. Wa balagha rasul karim wa nanu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tiada henti-hentinya tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah maka kita semua masih beri kesempatan untuk dapat melaksanakan perintah yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan melalui wasilah salat Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak mengetahui apakah dirinya termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik atau bukan. Sehingga banyak orang yang bertanya kepada diri saya sendiri dan kepada dirinya sendiri, bagaimana saya ini kira-kira termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik atau bukan. Untuk itu marilah kita lihat apakah kita termasuk orang yang memiliki ciri-ciri di bawah ini. Apabila kita termasuk yang mempunyai salah satu ciri saja di bawah ini, insya Allah mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik. Cirinya ada 3. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa may yuridillahu bi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, kata Rasul, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberi kepahaman agamanya kepada orang tersebut. Jadi dia betul-betul paham terhadap agamanya. Itu ciri yang pertama. Jadi orang tersebut sudah pasti, sudah barang tentu tidak hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tetapi dia mengetahui kata demi kata yang ada di dalam kitab suci Al-Quran.
Bahkan tidak sekedar mengetahui terjemahan kata demi katanya saja, tetapi dia juga mengetahui tafsir ayat demi ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Karena dia menyadari bahwa ayat-ayat suci Al-Quran adalah surat cinta. Surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kalau kita tidak mengetahui isi surat cinta tersebut, bagaimana kita bisa membalas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu ciri yang pertama. Mari kita lihat apakah itu ada pada diri kita atau tidak. Kalau tidak ada, tidak usah khawatir. Masih ada ciri yang kedua. Mari kita lihat. Walaupun ciri pertama tidak ada, karena tidak semua orang juga bisa tahu kalau tidak menggalinya dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat, mudah-mudahan ciri yang kedua ada pada diri kita. Ciri yang kedua dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Nasoil Ibad. Beliau mengatakan yaitu wazadahu fid dunya. Wazadahu fid dunya. Kalau saya terjemahkan, orang tersebut zuhud terhadap dunia. Banyak yang salah pengertian mengenai zuhud. Banyak orang yang menganggap bahwa zuhud itu sudah tidak perlu harta. Ini tentunya yang perlu diluruskan. Banyak para sahabat yang kaya raya, tetapi zuhudnya bukan main. Abdurrahman bin Auf itu seorang, kalau sekarang ya mungkin miliarder atau triliuner, tetapi zuhudnya bukan main. Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan itu kaya raya, tetapi zuhudnya bukan main. Jadi perlu diluruskan bahwa pengertian zuhud itu bukan berarti tidak butuh harta, tetapi dia tidak terikat hatinya kepada dunia. Itu zuhud. Jadi dia tetap bekerja. Bahkan dia mungkin kaya raya. Jadi kalau ada orang kaya raya di Indonesia, mungkin dia orang zuhud, selama hartanya tidak digenggam di dalam hati. Jadi dia memisahkan hatinya dari keterikatan terhadap dunia. Itu ciri yang kedua. Mari kita lihat apakah kita sudah melepaskan diri dari keterikatan hati terhadap dunia, khususnya hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau belum. Kalau ciri yang kedua ini ada pada diri kita, berarti kita sudah termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang baik. Tetapi kalau ini pun masih belum ada, tidak usah khawatir. Masih ada ciri satu lagi. Masih menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Nasoil Ibad, beliau mengatakan fa basarahu bi uyubi nafsi. Itu ciri yang ketiga. Apa maknanya fa basarahu bi uyubi nafsi? Adalah Allah memperlihatkan kepada orang tersebut aib-aib yang ada pada dirinya, kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya, sehingga orang tersebut memperbaiki agar aibnya menjadi berubah menjadi kebaikan, kekurangannya berubah menjadi kelebihan, begitu pula kejelekannya. Itu orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kekurangan dirinya. Jadi kalau kita masih belum bisa melihat kekurangan diri kita, tentunya kita harus belajar untuk
dapat melihatnya. Tetapi tidak usah khawatir, masih ada yang terakhir, yaitu kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kesempatan ini masih bisa kita pergunakan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Maka kita harus selalu bermuhasabah. Tiap hari kita nilai diri kita. Saya kurang apa? Kurang bagaimana? Sehingga dengan begitu kita bisa melihat dengan jelas aib-aib kita, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, keburukan-keburukan perbuatan yang kita lakukan, kita perbaiki dari hari ke hari. Masih ada waktu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang muslim, usahakan sekuat tenaga kita jangan jauh-jauh dari masjid. Karena barang siapa yang selalu memakmurkan masjid, maka janji Allah akan memberikan petunjuk pada orang tersebut. Mudah-mudahan bisa mengenal Allah atau ma'rifatullah. Sebagaimana firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini ayat ditutup dengan lanjutan yang luar biasa. Fa'asa ulaika ayakunu minal muttaqin. Luar biasa. Kalau saya terjemahkan, fa'asa ulaika, mudah-mudahan mereka itu ayakunu minal muttaqin, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, saya rasa semua juga sudah tahu bahwa sholat di masjid itu pahalanya 27 derajat lebih tinggi daripada kita sholat di rumah sendirian. Bisa Bapak bayangkan kalau Bapak selalu sholat berjamaah di masjid 1 tahun saja, berarti sama dengan sholat sendiri di rumah 27 tahun. Apalagi kalau bapak-bapak bisa sholat di masjid 10 tahun, maka bapak-bapak sama dengan sholat di rumah sendirian 270 tahun. Jadi jangan heran kalau umat Rasul itu walaupun usianya pendek, tetapi pahalanya bisa mengimbangi umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Apabila kita rajin selalu di masjid berjamaah, mudah-mudahan Allah menurunkan ilmu hikmahnya kepada kita. Dan orang yang sudah diberi ilmu hikmah, itulah orang yang sudah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Al-Qur'an itu Pak yang mengatakan. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa telah diberi ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsiran. Maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang melimpah ruah. Banyak sekali. Maka orang yang sudah diberi hikmah biasanya dia mencapai
marifat. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati, apa ciri-cirinya? Kalau tadi kan ciri yang dikehendaki oleh Allah ada 3. Sama, orang yang sudah marifatullah, dia pun ada cirinya, Pak. Ada cirinya. Masih saya lanjutkan, ini masih perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nasrul Ibad. Ciri yang pertama, al-haya'u minallah. Ciri yang kedua, al-hubbu fillah. Ciri yang ketiga, wal unsu billah. Itu cirinya 3. Kalau satu ciri saja ada pada diri kita, insya Allah kita sedang berjalan meniti marifatullah. Apa itu al-haya'u minallah? Al-haya'u minallah adalah malu kepada Allah. Kalau orang sudah malu kepada Allah, dimanapun dia berada, tidak akan berani berbuat maksiat, walau sekecil apapun. Walau sekecil apapun. Karena dimanapun dia berada, situlah Allah sedang mengawasi dirinya. Kalau dia seorang pedagang, berjualan di pasar, tentunya dia tidak akan berani mengurangi takaran atau timbangan, karena dia sadar bahwa dia sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pejabat atau anggota dewan, dia tidak akan berani menandatangani hal yang bisa berakibat korupsi, karena dia sadar bahwa dia sedang diawasi oleh Allah dan dia punya rasa malu kepada Allah. Itu ciri marifat. Kalau penduduk negeri ini sudah marifatullah, Pak, sebetulnya tidak perlu lagi polisi, tidak perlu lagi KPK. Ini yang jadi masalah. Banyak orang yang berani maksiat walaupun dia tahu bahwa Allah sedang mengawasi dirinya. Ini yang jadi masalah. Kemudian yang kedua, al-hubbu fillah, yaitu cinta kepada Allah. Mungkin kita masih ingat ketika dulu masih remaja, kita punya pacar. Kalau kita sudah cinta kepada pacar kita, walaupun dia minta dibeliin yang mahal, padahal uang kita segitu-gitunya, tapi ada, cuma pas-pasan, kita akan belikan, Pak. Itu bukti cinta kita kepada dia. Makanya kalau ada orang bilang, kata orang cinta mesti berkorban, itu sebetulnya betul. Tanpa korban, bagaimana bukti cinta kita? Waktu kita dulu masih berpacaran, kalau istri kita, pacar kita sakit, kemudian kita dimintain tolong membeli obat, walaupun hujan lebat, bahkan banjir satu lutut, kita tetap akan pergi membeli obat, karena kita cinta kepadanya. Sama, Pak, kalau kita cinta kepada Allah, walaupun kita sudah capek seharian bekerja banting tulang, ketika ada panggilan adzan, kita berangkat ke masjid. Tidak harus ke Al-Ihsan, Pak, di mana saja, sama saja. Mau di Al-Kausar boleh, mau Baitur Rahman boleh, Baitur Rahim boleh. Di mana yang dekat dengan rumah kita. Kalau sukanya di Al-Ihsan silahkan. Itu tanda cinta. Al-hubbu fillah. Yang terakhir adalah wal unsu billah, yaitu selalu rindu kepada Allah. Sama saja dulu waktu kita masih muda juga selalu rindu dengan pacar kita. Sekarang pertanyaannya, bukti
rindu itu apa? Kalau bukti rindu kita kepada Allah itu kira-kira apa? Sama saja Pak, ketika kita rindu kepada dulu pacar kita Pak, itu kita selalu ingin ketemu Pak, ingin dekat dengannya, selalu mengingatnya. Sama saja, kalau kita sudah rindu kepada Allah, tentunya kita selalu mengingat Allah tiap hari. Kita selalu ingin dekat pada Allah tiap hari. Dan kita ingin selalu bertemu, tentunya dalam sholat ya. Jadi kita selalu harus menunggu. Setelah zuhur kita tunggu asar. Setelah asar kita tunggu maghrib. Dan seterusnya. Karena kita rindu Pak. Rindu, ingin ketemu. Jadi kita tunggu, selalu kita tunggu. Kita selalu ingin dekat, selalu zikir. Ada sebuah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bin dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu diajarkan oleh Rasul. Ada nanti pulang buka hadisnya, ada di Bukhari. Kata Rasul, barang siapa membaca doa tersebut pada waktu maghrib, pada maghrib setelah sholat maghrib, kemudian dia mati sebelum sholat subuh, maka wajib surga baginya. Sahih hadisnya, boleh dicek. Barang siapa membaca zikir tadi pada subuh, kemudian orang itu mati sebelum maghrib, maka wajib baginya surga. Kata Rasul itu Pak. Jadi sekali lagi, sebagai penutup, marilah kita selalu berdoa dan kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapapun dosa kita, walaupun dosa kita ini sepenuh bumi, asalkan satu, kita tidak musyrik, kedua selalu berdoa, ketiga selalu mengharap ampunan, maka Allah pasti mengampuni. Ada sebuah hadis yang bunyinya, ya abna adama, innaka ma damautani wa rajautani fa ini aghfirulaka ngalama kana minka wala ubali walau ataitani bikirabil ardi khoti'atan ataituka bikirabiha maghfiratan wa in akhtata hatta tablugha ana isama'i sumastaghfartani ghafartulaka. Luar biasa. Hadis yang sangat luar biasa. Saya terjemahkan begini Pak. Ya abna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani, selama kamu masih mau berdoa kepadaku, warajautani, dan masih berharap ampunanku, fa ini aghfirulaka, maka sesungguhnya aku akan mengampuni ngalama kana minka, semua dosa-dosamu, dan tidak aku pedulikan seberapa besar dosamu itu. Walau ataitani bikirabil ardi khoti'atan, seandainya kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Kirabil ardi itu sepenuh bumi Pak. Khoti'atan itu dosa. Jadi walau ataitani bikirabil ardi khoti'atan, walaupun kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, Ghafartu laka bikirabiha malam tusrik bisaian, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula, malam tusrik bisaian, selama kamu tidak menyekutukanku. Masih belum beres hadisnya. Wa in akhtata, dan seandainya kamu mempunyai dosa atau berbuat dosa, hatta tablugha khotoyaka,
a'na'is samai, sampai dosamu mencapai puncak langit. Sumastaghfartani, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, pasti aku ampuni. Sesuai hadisnya Pak. Barakallahu lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima wa sallimu radhiyallahu wa ta'ala bi sahabati rasulillah. Amin. Alhamdulillah. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa bi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat ala ya'imin wal amat inna asamul qaribun mujibur da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.